Kembali pada Fajar, akan langsung di kotak penalti. Yes! Pelatih Timor Leste sebut beda level, akui Garuda Muda unggul segala aspek. Timnas Indonesia U22 baru saja menghadapi Timor Leste U22 pada lanjutan fase grup A SEA Games 2023, di mana laga itu dilangsungkan di Olympic Stadium Phnom Penh. Menghadapi pasukan Indra Syafri, pelatih Timor Leste Pak Sunte mengakui bahwa ada perbedaan kualitas antara pemainnya dengan Timnas U22 Indonesia. Ia melihat pemain-pemain Timnas U22 Indonesia sangat bagus dan terbukti memuncaki klasmen sementara grup A. Sebelumnya laga ini juga telah diprediksi media Vietnam Total 24/7 yang menyebut Garuda Muda akan menang mudah atas Timor Leste dan lolos ke babak berikutnya. Bahkan Total 24/7 pun mengakui bahwa Timnas Indonesia U22 unggul semua aspek dari Timor Leste U22. Di hadapan lawan Timnas Indonesia U22 yang unggul dalam segala aspek, sulit bagi Timor Leste untuk mengulangi prestasi yang baru saja dilakukannya melawan Filipina. Dengan raihan 3 poin setelah 3 pertandingan, peluang tim ini untuk melanjutkan masih cukup kecil. Tulis prediksi Total 24/7. Laga Indonesia ini pun sebelumnya juga telah diprediksi oleh seorang pelatih asal Vietnam, Pham Minh Duc, yang menyebut bahwa Indonesia akan menjadi yang pertama di grup A yang akan melaju ke semifinal. Sementara untuk tim kedua yang akan melenggang ke partai semifinal dari grup A, menurut Pham Minh Duc akan dilihat dari hasil pertemuan langsung antara Kamboja dan Myanmar. Lawan negara-negara besar, Sintayong akan andalkan pemain abroad di FIFA Matchday Juni. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Palestina dan Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Dilansir dari akun Instagram @kamustimnas pada Sabtu kemarin, Coach Sintayong kemungkinan akan mengandalkan pemain abroad untuk lakoni laga tersebut. Sebab kondisi para pemain timnas dari liga lokal diragukan prima saat FIFA Matchday pada 12 hingga 20 Juni 2023. Lantaran mereka tidak bermain di pertandingan resmi sejak Liga 1 berakhir pada pertengahan April. Klub-klub baru akan memulai persiapan sejak pertengahan Mei sampai dengan awal Juni mendatang. Padahal lawan timnas pada FIFA Matchday Juni tergolong berat. Palestina menempati peringkat 93 dunia, satu lawan lagi kemungkinan besar adalah juara dunia Argentina. Pada akhirnya, pemain abroad pun diprediksi akan menjadi andalan timnas Indonesia. Namun, itu pun tidak semuanya masih aktif berkompetisi saat menjelang FIFA Matchday Juni mendatang. Untuk Jordi Amat dan Sadi Ramdhani di Liga Super Malaysia, Asnawi Bakualam di K2 League, Pratama Arhan di J2 League dan Saint Patinama di Liga Norwegia masih terus berkompetisi. Sementara pertandingan resmi terakhir Sandy Walsh bersama Kevin Mechelen adalah 30 April 2023 di Piala Belgia. Kemudian Marcelino Ferdinand sudah meninggalkan KMSK DNZ dan pertandingan kompetitif terakhirnya ada di SEA Games Kamboja. Kemudian untuk Elkan Bagot, lama tak bermain bersama Carlton Hampton FC dan pertandingan terakhir League One jatuh pada 7 Mei lalu. Sementara itu, selain nama-nama di atas, sangat terbuka kemungkinan Sintayong juga memanggil pemain-pemain yang sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Seperti gelandang Ivar Junder berseragam Jong Utrecht mengikuti Divisi 2 Belanda sampai 19 Mei 2023. Penyerang Rafael Struijk bersama ADO Den Haag juga mengikuti Divisi 2 Belanda sampai 19 Mei 2023. Lalu melihat ini, bagaimana menurut Sobat Halo? Akankah Sintayong lebih mengandalkan kekuatan para pemain keturunan atau akan mengkolaborasikan dengan pemain lokal? Menarik untuk menantikan Timnas Indonesia melawan negara-negara besar di FIFA Matchday Juni nanti. Sentuhan Indra Syafri belum hilang, potensi kembali antar Timnas Indonesia juara di tanah Kamboja. Laju Timnas Indonesia U22 tak terbendung di SEA Games 2023. Meski Garuda Muda sempat kesulitan di laga perdana kala menghadapi Filipina pada 29 April lalu. Tapi pada akhirnya mereka menang 3-0 berkat peran para super sub. Sementara di laga kedua kontra Myanmar mereka bermain lebih greget. Dan hasilnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 5 gol tanpa balas. Dua kemenangan tersebut pun membuat Indonesia berada di atas angin. Lebih dari itu, mereka lolos dengan status juara grup. Itu berarti Indonesia mengulang pencapaian 24 tahun silam. Itu bisa diartikan sentuhan Indra Syafri tidak mati meski sudah tak aktif melatih selama 4 tahun lamanya.
Sebelum menangani SEA Games 2023, memang terakhir kali Indra Syafri aktif melatih tim sepak bola adalah pada 2019, yakni kala menukangi Timnas U23 Indonesia. Di mana saat itu Indra Syafri juga berhasil membawa Timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23 2019. Alhamdulillah, saya walaupun tidak melatih tim nasional 4 tahun ini, tapi saya kadang-kadang melatih akademi-akademi sepak bola. Kadang-kadang kalau saya pulang ke Jogja, saya cari tim-tim yang bisa saya latih. Saya berpraktek di situ. Ya, insya Allah saya nggak kehilangan sentuhan. Begitulah penjelasan Indra Syafri saat ditunjuk untuk menukangi Timnas Indonesia U23. Tentu semua publik tanah air pun berharap tangan dingin Indra Syafri bisa mengulangi sukses antarkan Timnas Indonesia U22 untuk juara di tanah Kamboja. Dan tentunya mengakhiri dahaga medali emas selama 3 dekade ini. Indra Syafri sendiri berpengalaman membawa Timnas Indonesia berjaya di kelompok umur level Asia Tenggara. Seperti pada 2013, Indra Syafri mengantarkan Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 setelah di final menang adu penalti atas Vietnam. Berselang 6 tahun, Indra Syafri lagi-lagi berjaya di Piala AFF di mana kali ini di level U22. Dan uniknya Piala AFF U22 2019 pun diselenggarakannya di Kamboja layaknya SEA Games 2023 ini. Pengalaman juara di atas diharapkan meningkatkan kepercayaan diri dari Indra Syafri saat memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Setelah membawa Timnas Indonesia U22 merebut medali perak SEA Games 2019, Indra Syafri pun bertekad mengantarkan skuad Garuda Muda menjadi yang terbaik di edisi kali ini.